Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah dalam sebaik-baik keadaan, sehat-sehat, fi khair wa lutuf wa afiyah. Kita doakan semoga sahibul bait Dina berserta keluarganya diampunkan segala dosa-dosanya oleh Allah, dikabulkan segala hajat-hajatnya, hajat dunia maupun hajat akhirat. Insya Allah diluaskan lagi rezekinya oleh Allah, dilimpahkan rezeki yang halal lagi, barokah lagi, manfaat, dan senantiasa sahibul bait dalam penjagaan dan perlindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, setelah membaca hadrah basaudan, kita membahas manakib para ulama, para wali, para ahlul bait, kekasih hati Allah yang ada di dalam kitab Syarahul Ainiyah, Syarah Ainiyah karangan Imam Haddad. Ya, hari ini kita masuk kepada manakib Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran, yang mana minggu lalu kita ada pada manakib Habib atau Imam Abdullah bin Abu Bakar Sakran atau Imam Abdullah Al-Aidrus. Itu abang daripada Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran yang akan kita bahas manakibnya hari ini. Beliau Al-Imam Syekhul Kabir As-Sayyid Abu Abdullah wa Abul Hasan. Nama asli beliau Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segaf. Jadi beliau cucu daripada Faqih Muqaddam Sani. Sama semisal Imam Abdullah Al-Aidrus, beliau juga cucunya Imam Abdurrahman As-Segaf. Beliau seorang imam tarekat, lautan ilmu hakikat, ilmu beliau luas yang diakui kebesaran dan keimamannya, kesempurnaan ma'rifat dan kesempurnaan dalam mengikuti jejak kakeknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir pada tahun 818 Hijriah dan menimba ilmu pada Al-Faqih Ahmad bin Muhammad Bafaddal, dan beliau menghabiskan 4 tahun di kota Syihir. Syihir ini 4 jam daripada kota Tarim, Yaman. Nah, ini berada di negeri Yaman, kota Ghail Bawazir. Belajar ilmu fikih kepada para ahli fuqaha, ya, dari keluarga Baharawah dan Al-Faqih Muhammad bin Ali Ba'adillah, juga pada Al-Faqih Ba'ilim dan Al-Faqih Abu Ammar. Jadi beliau belajar pada imam-imam yang barusan kita sebutkan namanya. Di dalam ilmu fikih beliau mempelajari kitab Al-Hawi. Ini juga termasuk dalam kitab ilmu Nahu. Beliau juga mempelajari kitab Al-Hawi. Ya, beliau juga mempelajari kitab Ihya pada Sayyid Al-Imam Muhammad bin Hasan Al-Muallim, atau lebih dikenal dengan Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalulil, marga Ahlul Bait. Ya, ada Al-Attas, ada Al-Idrus, ada Al-Kaf, ada Al-Gadri, ada Asyatiri, ada banyak. Dan beliau ini terkenal Jamalulil. Jamalulil, orang yang pertama mendapatkan gelar Jamalulil. Insya Allah akan kita bahas manakib beliau setelah manakibnya Imam Ali bin Abu Bakar. Dan beliau juga menimba ilmu daripada kakaknya beliau atau abangnya beliau, yaitu Habib Abdullah Al-Aidrus serta Syekh Sa'ad bin Ali Al-Madhaj. Ini murid daripada kakeknya beliau, Syekh Sa'ad bin Ali Madhaj. Syekh Sa'ad bin Ali Madhaj murid daripada Imam Abdurrahman As-Segaf atau Imam Faqih Muqaddam Sani. Beliau memakai baju sufi atau tasawuf di masa kanak-kanaknya itu daripada pamannya beliau, Imam Umar Mohdar. Seringkali kita sebutkan beliau adalah orang yang karomat, Imam Mohdar. Semua ulama karomat, tapi karomatnya Imam Umar Mohdar itu terlihat, nampak. Dan kalau orang-orang butuh pertolongan cepat, kabul hajat cepat, banyak-banyak tawasul sama Imam Umar Mohdar. Lalu dimasukkan khalwat oleh abangnya beliau. Beliau ini dikhalwatkan oleh abangnya beliau selama 7 hari itu, tapi tetap makan. Ada orang khalwat puasa. Beliau khalwat tapi beliau tidak berpuasa selama 7 hari. Beliau banyak membaca asma Allah. Ya, banyak membaca asma Allah tanpa berpuasa, dan setelah berlalu 7 hari nampaklah pada diri beliau setiap huruf-huruf daripada asma'nya Allah.
keluar daripada tubuh-tubuhnya beliau asma'nya Allah beserta cahaya. Ya, selama 7 hari khalwat mempelajari asma Allah. Setelah 7 hari keluar daripada tubuh beliau asma-asma Allah, tulisan-tulisan asma Allah beserta cahaya. Beliau menyebutkan dalam kitab Al-Burqah, yaitu beberapa gurunya, bagaimana beliau menimba ilmu dari mereka, persahabatan beliau dengan mereka dan rahasia-rahasia atau sir di antaranya beliau bersama mereka. Beliau berbicara panjang lebar dan di antaranya beliau pernah belajar kitab Ihya Ulumuddin. Ini sebanyak 2 kali. Ini memang para ulama kalau belajar kitab itu enggak sekali belajar kitab selesai lalu dipajang di rak-rak bukunya, enggak. Mereka kebiasaannya setelah belajar kitabnya diulang lagi. Enggak kayak kita, udah enggak belajar cuma terpampang rapi. Mereka sudah dipelajari, diulang-ulang lagi. Jadi kitabnya itu melekat, enggak cuma di otak, enggak cuma di pikiran, tapi juga di hatinya. Beliau juga mempelajari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi itu sebanyak 2 kali juga. Beliau mempelajari Minhajul Abidin, Arba'in Al-Asal, Risalah Kusyairiyah, Awariful Ma'arif, A'lamul Huda karya Syahruwardi, Bidayatul Hidayah, Al-Maqsidul Asna karya Ghazali, Kitab Al-Ma'rifat karya Muhashibi, Raudul Riyahin, Al-Mi'atain, Nashrul Mahasin, Syarah Asmaul Husna, Al-Irsyad, semuanya karya Imam Al-Yafi'i, dan kitab Tuhfatul Muta'abid. Semua kitab ini beliau pelajari kepada Syekh Al-Qudwah Al-Wali Sa'ad bin Ali Madhaj, yang mana tadi kita sebutkan Syekh Sa'ad bin Ali Madhaj ini adalah murid daripada jidnya beliau atau kakeknya beliau, Syekh Abdurrahman As-Segaf atau Hakim Qaddam Sani. Jadi dulu nih Syekh Sa'ad ini waktu kecilnya gak bisa baca Quran. Ibunya udah sampai nyerah. Ibunya pengen kali anaknya ini jadi hafiz Quran, tapi nggak mampu. Anaknya jangankan menjadi hafiz Quran, baca Quran aja nggak masuk, nggak bisa baca Quran. Akhirnya nyerah ibunya, dibawa ini Syekh Sa'ad bin Ali Madhaj ini dibawa ke rumahnya Imam Abdurrahman As-Segaf, Hakim Qaddam Sani, jidnya Syekh Ali yang kita bacakan manakibnya hari ini. Dibawa ke rumahnya beliau, ke Imam Abdurrahman As-Segaf, dibilang, "Ya Imam, ini anak saya Imam, saya pengen dia jadi hafiz Quran. Tapi jangankan mau jadi hafiz Quran, baca aja nggak tamat. Baca Quran nggak tamat." Kata Imam Abdurrahman As-Segaf, "Ya udah, tinggalin aja dia di rumah ana, ente pulang. Nanti dia insya Allah jadi orang." Ibunya kangen, pengen ngecek kondisi anaknya. Sebulan kemudian datang. Ini kondisinya mau ngejenguk, istilahnya mau ngejenguk anaknya, bukan mau ngambil anaknya, tapi mau ngejenguk. Sampai sana ditanya, "Gimana ente di sini? Udah bisa baca Quran?" Bukan ditanya udah hafal Quran, udah bisa baca Quran. Kata Syekh Sa'ad, "Ya Ummi, saya bukan cuma bisa baca Quran, tapi selama sebulan di sini saya sudah hafal Quran." Kenapa? Karena beliau dididik langsung oleh Syekh Abdurrahman As-Segaf, yang kita tahu 1 hari 8 kali khatam Quran, 4 kali di siang hari dan 4 kali di malam hari. Jadi kata beliau, ini saya di rumahnya Ahlul Quran, saya tinggal di rumahnya Ahlul Quran. Jadi pagi, siang, sore, malam yang saya dengar lantunan Al-Quran. Bahkan saking seringnya beliau membaca Al-Quran, melazimi Al-Quran, itu sampai dari lemarinya keluar suara Al-Quran, dari tempat tidurnya keluar suara Al-Quran, dari dindingnya keluar suara Al-Quran. Jadi bagaimana saya tidak hafal Al-Quran sedang saya berada di rumah Ahlul Quran. Jadi saking cintanya beliau dengan Al-Quran, ada orang yang mau dididik dalam waktu 1 bulan gak cuman bisa baca Quran, tapi bisa sampai hafal Quran. Dan kepribadian beliau ini dan sifat-sifatnya mengikuti apa yang dijelaskan dalam kitab Al-Minhajul Arifin. Di antara tanda kezuhudan beliau ini tidak pernah lalai di dalam sholatnya. Kalau kita sering melalaikan sholat, beliau tidak pernah lalai di dalam sholatnya. Maksudnya apa? Gak pernah di dalam sholat, kira-kira saya tadi udah 2 rakaat atau 3 rakaat.
Kira-kira saya tadi udah baca Fatihah atau belum? Kira-kira saya udah baca surah pendek atau belum? Itu nggak pernah. Sekalipun beliau tidak pernah lalai di dalam sholatnya. Sekalipun. Kalau kita sering kali, ya. Kalau beliau tidak pernah sekalipun, kita sering kali. Kira-kira tadi udah berapa rakaat? Ini udah 4 belum ya? 4 apa 3? 4 apa 3? Aduh, apa ini, cemana ini? Apalagi kalau lagi jadi imam. Ya apa ini tadi, 3 apa 4? 3 apa 4? Kalau salah, malu. Nggak salah, ya alhamdulillah. Walhasil beliau tidak pernah sekalipun lalai di dalam sholatnya. Dan kalau orang-orang ingin menjumpai beliau, ingin mencari beliau, itu biasanya ditemukan selalu. Kalau enggak dalam keadaan ngaji, dalam keadaan sholat. Kalau enggak dalam keadaan sholat, dalam keadaan berzikir. Tidak pernah beliau dijumpai dalam kemaslahatan dunia, nggak pernah. Setiap kali ada yang ingin menjumpai beliau, selalunya didapati beliau dalam keadaan kalau tidak mengaji, sholat. Kalau tidak sholat, zikir. Kalau tidak zikir, walhasil senantiasa di dalam mengingat Allah. Tidak pernah sekalipun luput daripada pandangannya untuk mengingat Allah. Di malam ibunya mengandung beliau, mengandung beliau itu ayahnya beliau yang namanya Imam Abu Bakar Sakran. Ya, ketika beliau di dalam rahim ibunya, itu ayahnya mengatakan, istriku Maryam binti Ahmad Barusyid itu tengah mengandung seorang anak laki-laki. Padahal zaman dulu itu belum ada USG. Jadi ketika istrinya hamil, tanpa bawa ke dokter, tanpa alat USG, langsung bilang, nih anak saya nih, istri saya ini lagi ngandung anak laki-laki. Ya benar, lahirnya Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran, seorang anak laki-laki. Dan beliau juga mengatakan, ini anak yang ada di dalam rahim istriku ini nanti akan menjadi orang besar, orang soleh, orang wali kutub, seorang wali kutub, namun dia mastur. Maksudnya apa? Dia wali kutub, namun kewaliannya itu tersembunyi. Orang-orang nggak nampak, orang-orang nggak tahu kalau dia itu wali. Karena apa? Karena dia wali mastur, wali yang tertutup. Ada wali masyhur, dia terkenal, orang tahu, oh ini wali. Ada orang yang memang dia wali, tapi kita nggak tahu. Kenapa? Karena mastur, tertutup dan tersembunyi kewaliannya. Bahkan dikatakan nanti salah satu tanda bahwa dia ini adalah seorang wali, ketika belum sampai pada masanya ada tumbuh uban di rambutnya. Kalau kita sekarang banyak yang masih muda tumbuh uban banyak, tapi bukan wali. Ya, bukan wali. Kebanyakan mikir, kebanyakan ngutang, kebanyakan pacaran. Jadi cepat tua. Kalau beliau tumbuh uban sebelum waktunya, itu pertanda wali. Kalau kita ya itu. Beliau juga ketika baru lahir itu kakeknya juga Syekh Abdurrahman Segaf atau Fakih Mukaddam Sani mengatakan, ini belum lahir, belum ada yang tahu kapan bakal lahir. Syekh Ali nggak tahu kapan lahirnya, nggak kayak sekarang kalau ke dokter, oh ini nanti HPL-nya hari perkiraan lahirnya tanggal sekian, bulan sekian. Jadi udah ada ancang-ancang untuk menyiapkan, oh nanti mungkin anak saya akan lahir di bulan sekian, di tanggal sekian. Ini jidnya beliau Syekh Abdurrahman Segaf, tanpa ilmu kedokteran, tahu nanti cucu saya ini bakal lahir di tanggal sekian, jam sekian, malam apa. Bener, lahir tepat dengan dugaan jidnya. Karena memang juga jidnya dikasih kelebihan sama Allah, itu kasyaf, bisa tahu apa yang terjadi ini juga atas izin Allah. Dan tanda-tanda kebesaran beliau itu sudah nampak dari ucapan ayah dan kakeknya atau abah dan jidnya. Ya, jadi sebelum lahir udah tahu ini kapan bakalan lahir, dan dikatakan juga ini cucuku ini ahli tasawuf, ahli sufi, kutub. Memang anaknya Imam Syekh Abdurrahman Segaf, Fakih Mukaddam Sani, itu anaknya yang laki-laki semua wali kutub. Punya cucu juga wali kutub. Ini luar biasa, sanadnya luar biasa, keilmuannya luar biasa, menjaga. Ya. Bahkan pamannya beliau Syekh Umar Muhdar ketika melihat istri Syekh Ali. Jadi Imam Ali ini punya istri namanya Fatimah. Imam Ali punya istri namanya Fatimah. Istri beliau
anak dari pamannya Imam Umar Muhdar, sama kayak abangnya Imam Abdullah Al-Aidrus yang kita bacakan manakibnya di waktu lalu, punya istri namanya Hubabah Aisyah. Ini juga anak daripada Imam Umar Muhdar. Imam Umar Muhdar itu punya 4 anak perempuan, ada Aisyah, ada Fatimah, ada Rugayyah, ada Alawiyah. Yang Aisyah itu istri Imam Abdullah Al-Aidrus, dan ini yang Fatimah ini adalah istri daripada Imam Ali bin Abu Bakar Sakran. Jadi kawin sepupu. Jadi jangan dengar kata dokter atau kata keilmuan kedokteran atau ilmu apalah zaman sekarang, nggak bagus kalau nikah sepupu. Nanti anaknya kurang ini, kurang itu. Nanti anaknya idiot lah, nanti anaknya nggak bagus. Enggak juga. Ini ulama-ulama menikahkan anaknya sepupu. Hasilnya anaknya menjadi kutub, anaknya menjadi wali, anaknya memiliki nasab yang jelas. Kenapa kok dinikahkan sesama sepupu? Itu yang pertama, memang tujuannya adalah menjaga nasab. Karena ahlul bait kalau tidak menikah dengan sesama ahlul bait, maka nasabnya terputus. Wabil khusus perempuan. Kalau perempuan yang ahlul bait menikah dengan yang bukan ahlul bait ini yang semisal Syarifah, Sayyid, nah itu ahlul bait. Kalau menikah yang perempuan nih, misal ahlul bait Syarifah, nikah sama bukan Sayyid, maka anaknya bukan lagi ahlul bait. Tapi kalau laki-laki masih ada keringanan, anaknya masih ahlul bait. Jadi mereka menjaga nasabnya mereka agar tidak terputus. Jadi dinikahkan meskipun sepupu, dan ini boleh. Ya, jadi yang dikatakan sekarang nggak boleh nikah sepupu itu nggak benar. Boleh menjaga nasab. Dan yang kedua, tujuan yang pertama menjaga nasab. Yang kedua, karena mereka memang sudah tahu jelas dari kecil ini anak yang benar. Ini anak gedenya bakal jadi orang yang benar, bakal jadi ulama, bakal jadi wali, bakal jadi kutub. Jadi yang nggak mungkin dilepaskan buat orang lain. Jadi diambil buat anaknya, dinikahkan sepupu. Dan itu pun kata pamannya, kata Syekh Umar Muhdar. Ini Syekh Umar Muhdar ini ketika putrinya lahir, Fatimah itu lahir, dibilang, kamu nanti Fatimah bakal jadi istrinya kutub. Ya benar, istrinya Imam Ali. Imam Ali seorang kutub. Dan sebelum meninggal dunia, Syekh Sa'ad berkata bahwa Syekh Ali adalah pewaris kedudukannya. Jadi sanad ilmunya jelas. Dari Syekh Sa'ad ini belajar langsung sama jidnya beliau, Imam Abdurrahman Segaf. Kemudian ilmu yang didapat disalurkan lagi kepada cucunya Imam Abdurrahman Segaf. Jadi sanad keilmuannya jelas. Dan Syekh Al-Wali Al-Auri Az-Zahid Ibrahim bin Muhammad Bahurmuz Ash-Shibami. Ini kenapa dikasih julukan Ash-Shibami? Karena beliau berasal daripada kota Shibam. Ini juga ada di negeri Yaman. Dari Shibam makanya dikasih julukan Ash-Shibami. Bila Syekh Ali bin Abu Bakar bukan kutub di zamannya, kalau Imam Ali bukan kutub di zamannya, maka tidak ada satupun yang pantas menjadi wali kutub di zamannya, kecuali beliau. Kalau beliau ini nggak dijadikan wali kutub, nggak ada yang sepantas beliau yang bisa dijadikan wali kutub di zamannya. Hal senada juga dikatakan oleh paman beliau, Syekh Abdullah bin Abdurrahman, sama seperti yang dikatakan oleh As-Sayyid Al-Wali Ahmad bin Muhammad Ba'abdunah. Banyak sekali pemberitaan yang sama dari para wali. Di antara mereka yang ada yang berkata, sesungguhnya memandang Imam Ali itu bisa membersihkan hati. Hanya dengan memandang Imam Ali bin Abu Bakar itu bisa membersihkan hati-hati kita yang kotor. Sayangnya kita tidak hidup satu zaman dengan beliau, tapi kita juga alhamdulillah tidak kekurangan. Sekarang ini masih banyak para wali, ulama, kekasihnya Allah yang kalau kita memandangnya itu banyak mengingatkan kita dengan Allah. Contoh nyatanya saja Habib Umar. Habib Umar kalau kita pandang, nggak usah dengar kalamnya, dipandang aja langsung kayak bersih hati kita, kayak rasanya yang kotor-kotor terkikiskan, rasanya jadi pengen ibadah lagi, pengen lebih dekat lagi sama Allah. Itu kalau banyak-banyak memandang wajah walinya Allah. Dan beliau salah satunya Imam Ali bin Abu Bakar Sakran. Juga dikatakan kewibawaan beliau itu dapat meruntuhkan gunung. Saking wibawanya beliau itu, saking wibawa dapat meruntuhkan gunung. Bahkan ada yang mengatakan sesungguhnya
Sir al-Faqih Muqaddam. Yang pertama, Sir Faqih Muqaddam. Siapa yang Faqih Muqaddam pertama? Muhammad bin Ali Ba'alawi. Itu ada pada Imam Ali bin Abu Bakar Sakran. Sir itu rahasia. Jadi rahasia yang ada pada kakeknya beliau itu ada pada dirinya beliau, Imam Ali bin Abu Bakar Sakran. As-Sayyid Al-Imam Muhammad bin Ali Khirit, penulis kitab Al-Ghurar, berkata tentang beliau, memandangnya merupakan obat yang mujarab, melihatnya merupakan ibadah, dan ucapannya merupakan obat yang mujarab. Kenapa? Karena memang hari-harinya itu nggak pernah dipakai buat gosip, buat nonton berita-berita yang nggak jelas, buat ngomongin hal-hal yang nggak penting. Hari-harinya itu dihabiskan buat Allah. Jadi setiap orang yang melihat beliau itu semisal obat buat hati. Beliau meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 12 Muharram tahun 895 Hijriah di dalam usia yang ke-77 tahun. Beliau meninggalkan 7 putra dan 5 putri. Putranya ada Umar, Abdurrahman, Muhammad, Abdullah, Alwi, Hasan, Abu Bakar, dan putrinya ada Bahiyah. Bahiyah ini terkenal ahli ibadah. Juga ada Ruqayyah, Alawiyah, Maryam, dan Aisyah. Jadi namanya itu lagi. Nama tantenya itu, nama pamannya itu, nama abangnya itu, nama kakeknya itu, balik lagi. Ini kebiasaan para ahlul bait. Juga beliau menghasilkan karya-karya yang besar seperti ini kitab-kitab karangan beliau, Ma'rijul Hidayah, Burkah al-Masyiqah, Darul Muhdisi, fi Manaqib Syekh Sa'ad bin Ali, dan karya beliau tentang rahasia takbiratul ihram, doa iftitah, ta'awuz, dan basmalah. Ada juga karya beliau tentang kaidah nahu dalam bentuk nazam, bab nikah, buku syair beliau tentang ilmu hakikat dan tasawuf, dan di samping buku tentang wasiat ada akidah. Ini buku-buku karangan beliau. Dan beliau meninggalkan kita beberapa nasihat. Nasihat yang pertama yang dikatakan oleh beliau adalah serasikanlah semuanya dan jadikanlah niat karena Allah. Maksudnya apa? Cocokkanlah kita dengan semua orang. Dengan semua orang, siapapun yang kita senengin, yang kita benci, yang musuh, yang lawan, yang kawan, semua kita sesuaikan, kita cocokkan diri kita dengan niat karena Allah Ta'ala. Jadi maksudnya tetap menjaga silaturahmi antar siapapun, baik yang kita benci sekalipun, itu dengan niat karena Allah Ta'ala. Dan juga daripada nasihat beliau, biasakanlah dirimu mengesampingkan kesalahan orang lain, karena poros kemaslahatan manusia terletak padanya. Maksudnya apa? Jangan selalu mengingat-ingat kesalahan orang lain. Kalau bisa ada kesalahan orang lain itu disingkirkan dari ingatan kita, disingkirkan dari hati kita, dimaafkan. Kenapa? Karena dengan banyak mengingat kesalahan orang lain itu dapat memecah belah antara kita. Kalau kita selalunya, misal dia selama ini baik sama kita, satu kali dia buat salah, kita ingat terus, kita ingat terus, kita kenang terus. Nah, yang satu salah itu tadi bisa memutus tali silaturahmi. Tapi kalau kita mencoba melupakan, kita coba ikhlaskan, insya Allah tali silaturahmi tetap terjaga. Juga daripada nasihat beliau, janganlah sesekali meremehkan kebaikan walau sedikit pun. Jangan meremehkan kebaikan walau sedikit pun. Begitu juga menghadiri kumpulan berzikir. Jadi jangan sampai kita meninggalkan kumpulan-kumpulan semisal ini, yang di dalamnya kita berzikir, yang di dalamnya kita bertawasul, yang di dalamnya kita membacakan maulid, sirah Nabi, yang di dalamnya disampaikan ilmu-ilmu agama. Jangan sampai kita meninggalkannya. Karena dikatakan entah 3 hari, entah 7 hari saja kita tidak hadir majelis, maka hati kita akan mati, hati kita keras. Diajak ibadah susah, diajak sholat nantilah, diajak ngaji kalau ingat atau kalau ada waktu, itu kalau tidak atau kalau jarang meninggalkan majelis semisal ini. Juga dikatakan meskipun di antara orang yang berzikir itu ada kalangan yang rendah, semisal kalangan awam, orang-orang yang nggak paham, itu nggak apa-apa, tetap dirangkul, jangan ditinggalin. Karena kalau orang-orang awam semuanya ditinggalkan, yang dirangkul cuma orang-orang yang pintar, orang-orang yang berilmu,
Terus orang-orang awam ini mau dibawa kemana? Semakinlah mereka awam, semakinlah mereka tidak berilmu. Jadi kalau merasa mungkin kita punya ilmu, bukan kita lebih, kita punya ilmu, jangan serta-merta menolak atau tidak merangkul orang-orang yang awam. Kasihan mereka kalau tidak ada yang merangkul, mereka akan semakin terlena, semakin lalai, semakin jauh daripada Allah. Dan daripada nasihat beliau juga, melakukan sesuatu secara berulang kali akan menghasilkan bekas di hati. Maksudnya apa? Sama kayak kita mau menghafal. Kalau kita menghafal cuma sekali baca, bisa langsung ingat. Bisa kalau wali bisa, tapi kita enggak. Jadi dengan kita ulang-ulang, bahkan wali pun tadi kita katakan apa? Baca kitab berulang-ulang. Supaya apa? Membekas di hati, membekas di pikiran. Ketika dia selalu mengingat, insya Allah ada benteng untuk dirinya sendiri ketika mau berbuat sesuatu yang tidak baik. Oh, di dalam kitab ini katanya begini kalau kita buat maksiat. Oh, kata Allah kalau misalkan kita berbuat jahat nanti tempatnya neraka. Ada benteng kalau kita selalu mengulang-ulang. Jadi ingat, membekas di hati dan pikiran. Tapi kalau kita cuma sekedar baca, ya kita bukan orang yang pinter-pinter amat, bukan orang yang cerdas, bukan kayak ilmuwan-ilmuwan atau ulama-ulama, wali-wali yang sekali baca langsung ingat. Jadi diulang-ulang supaya apa? Supaya membekas di hati kita dan kelak ada benteng buat diri kita ketika ingin melakukan maksiat. Dikatakan juga oleh beliau, sebaiknya anak kecil diajari oleh orang selain ayahnya. Kenapa? Tujuannya beliau adalah biasanya, ini kebanyakan, tidak semua, kebanyakan anak kalau yang ngajarin orang tuanya langsung itu mengkek, manja. Orang tua juga ya namanya anak sedikit banyak pasti ya ngikut alurnya. Jadi makanya kenapa lebih enak kalau anak ini belajar sama orang lain, dia lebih mau denger. Kalau sama orang tua diajak belajar, nanti ya mak 5 menit lagi, nanti ya mak makan dulu, nanti ya mak nonton dulu, atau lagi dipanggil yuk nak belajar, tiba-tiba udah tidur. Tapi kalau sama guru mungkin dia ada segan, mungkin dia ada hormat, mungkin dia ada takut, nanti kalau saya begini saya nggak enak sama gurunya, atau lebih mudah menerima intinya. Karena anak-anak ini kalau sama orang lain lebih mau denger ya biasanya ya. Ada juga yang sama orang tua denger, tapi kebanyakan sama orang tua sukanya ngeyel. Dikasih tahu kayaknya dia lebih pinter. Tapi kalau sama guru yang ngasih tahu, kata guru gini mak, walaupun mamanya lebih tahu sebenarnya, kadang mamanya lebih bener. Tapi kata guru mak, begini mak, belum tentu sih gurunya bener. Cuman memang anak-anak begitu, sama orang lain itu kayaknya lebih bener, lebih didengar. Nah ini kata Imam Ali, kalau anaknya mau dididik lebih baik sama orang lain. Tapi ya yang kita tahu jelas juga sanad keilmuannya, nggak juga sembarangan ngasih anak kita sama orang yang nggak jelas. Juga dikatakan oleh beliau, Allah lebih mengabulkan doa orang yang hatinya bersih dibandingkan orang yang pandai merangkai kata-kata. Maksudnya apa? Ada orang ketika doa khusyuk, doa minta sama Allah, air mata sudah mengalir bersih, tapi bahasanya berantakan. Ya Allah, aku mau ini, ya Allah, aku mau itu, ya Allah, aku begini, ya Allah, bahasanya nggak bagus, tapi hatinya bersih, memang tulus dia minta sama Allah. Ini lebih didengar daripada ya Allah, ketika malam sudah tiba, aku ingin meminta denganmu. Ini pandai merangkai kata-kata, bagus kata-katanya, pakai bahasa-bahasa kiasan, tapi nggak dari hati. Allah juga ogah dengernya. Allah lebih dengar yang apa adanya, tapi hatinya bersih. Walaupun bahasanya mungkin ya nggak beraturan, atau mungkin agak aneh kita dengernya. Kalau kita denger doa dia kayaknya kok gitu cara dia minta, mungkin kita dengernya. Tapi Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Yang hatinya bersih itu lebih didengar sama Allah daripada yang pandai merangkai kata-kata. Juga daripada pesannya beliau, itu beliau pernah berpesan langsung sama ponakannya beliau yang namanya Syekh Abu Bakar Al-Admi. Nanti akan kita bacakan juga manakibnya mungkin di pertemuan beberapa minggu mendatang. Kata beliau, wahai anakku, ini ponakannya sama dengan anak ya. Wahai anakku, kuatkanlah semangatmu, hilangkanlah kegundahanmu, sadarilah asal muasalmu, dan niscaya kamu akan mendapat anugerah yang dapat menyatukan segalanya. Ini pesannya beliau sama ponakannya.
di antara kalangan yang menimba ilmu daripada beliau adalah anak-anak beliau sendiri. Ya, jadi walaupun beliau bilang anak lebih bagus diajarin sama orang lain, tapi tetap yang namanya orang tua tetap ngajarin anaknya, bukan serta-merta oh tadi di majelis katanya anak lebih bagus diajarin sama orang lain. Ya udah mulai besok anak nggak usah lagi saya ajar apapun, abatasa pun nggak usah, nggak gitu. Tetap orang tua berusaha mengajarkan, cuman ada bantuan mungkin dari guru-guru lainnya. Orang tua tetap mengajarkan sebisa kita. Oh saya cuman bisanya abatasa, ajarkan anaknya. Justru yang abatasa yang kita ajarkan itu hal kecil di mata kita, itu akan mendatangkan kebaikan yang banyak di masa depan untuk kita. Kenapa? Anak bisa membaca Al-Quran dari mana? Abata. Anak bisa membaca kitab dari mana? Abata. Jadi jangan sepelekan hal kebaikan sekecil apapun. Tadi dibilang juga sama beliau, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Ya, juga beliau ini bilang keponakannya Syekh Abu Bakar Al-Adani itu menimba ilmu sama beliau. Faqih Al-Wali Muhammad bin Sahal Al-Kushair juga menimba ilmu sama beliau. Faqih Muhammad bin Abdurrahman Basuhih juga menimba ilmu sama beliau. Dan Bajarfil Ad-Da'wani ini juga menimba ilmunya sama beliau. Jadi habis manakibnya Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran. Insyaallah minggu depan kita masuk kepada manakib Imam Muhammad bin Hasan Jamalulail.